Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Yes. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengetahui wujud benda. 2. Mengetahui ukuran jarak. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita belajar hari ini, kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Benda alam adalah benda yang diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, batu, air, dan pasir. Sedangkan benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin, seperti mobil, gunting, dan kertas. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang ciri-ciri benda. Kita review sedikit ya. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lainnya. Di antara ciri-ciri benda yaitu, benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Volume atau biasa kita sebut dengan kapasitas atau isi adalah seberapa banyaknya ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi maupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita memiliki wujud. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Benda padat contohnya tas, buku, pensil, dan lain-lain. Benda cair contohnya minyak, air, kecap, dan lain-lain. Benda gas contohnya hidrogen dalam balon. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Coba kalian mengamati gambar tadi dan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Iya, yang termasuk benda padat seperti botol, wajan, spatula, dan yang termasuk benda cair seperti air, minyak, kecap, dan yang termasuk gas adalah uap air mendidih. Sekarang tugas kalian yang pertama adalah
kalian menjawab pertanyaan dalam buku paket halaman 62. Kalian tentu pernah naik alat transportasi seperti pada gambar ini. Tahukah kalian termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita jumlahkan saja 5 km ditambah 300 meter. 5 km kita jadikan dalam satuan meter. Jika 1 km sama dengan 1000 meter, jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Jika satuannya sudah sama, kita jumlahkan 5000 ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Jadi 1000 meter sama dengan 1 km ditambah 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 km 523 meter. Nah, sekarang tugas kalian yang kedua, mengerjakan buku paket halaman 65. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Tugas yang ketiga, mengerjakan halaman 67. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat buat anak-anak semuanya. Pesan dari Ustadzah, tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.